Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Video review lagi dan video impact driver lagi. Nah, ini agak sedikit spesial untuk review kali ini karena ini apa ya? Ini salah satu produk atau salah satu tools yang saya apa ya? Produk idaman lah. Pokoknya ini salah satu produk idaman. Akhirnya bisa nyobain, walaupun belum bisa beli, walaupun belum bisa dapet, yang penting yang jelas sudah bisa nyobain. Nah, video ini kayaknya agak sedikit panjang, terus juga akan lebih banyak saya ngomong. Jadi buat teman-teman yang kurang suka dengan video review, apalagi yang isinya cuma saya ngomong, mungkin teman-teman bisa skip video ini. Oke, ini impact driver dari Ryobi BID 10 XR. Ini Ryobi Kyocera. Jadi bukan Ryobi OnePlus. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bedanya antara Ryobi OnePlus dengan Ryobi Kyocera, itu bisa cek video saya yang sebelum-sebelumnya. Nanti saya akan tulis di deskripsi untuk link videonya. Oke, jadi ini Ryobi Kyocera karena beberapa waktu lalu Ryobi diakuisisi oleh Kyocera. Jadi kalau saya nyebutnya ya Ryobi Kyocera, jadi Ryobi Jepang, tapi toolsnya ini sendiri ini made in Taiwan. Ini kayaknya dulu pertama kali saya lihat setahun yang lalu di YouTube, ada orang Jepang review. Saya dulu suka ngikutin channelnya karena dia kalau nge-review itu kayaknya semangat banget, enak ditonton, walaupun saya nggak ngerti bahasanya karena ya pakai bahasa Jepang. Terus untuk review lain juga kayaknya belum begitu banyak. Sebagian besar bahasa Jepang, saya belum nemu reviewnya yang pakai bahasa Inggris karena mungkin memang toolsnya cuma ada di Jepang. Kayaknya sih belum masuk ke pasar Eropa atau pasar Amerika. Kayak seri XR ini mungkin seri paling tingginya Ryobi. Untuk saat ini ada berapa ya? Ada 5 tools kalau nggak salah. BID 10 XR, terus ada satu lagi impact driver juga BID 11 XR yang versi di bawahnya, terus ada Grinda, terus reciprocating saw atau saber saw, dan satu lagi circular saw. Tapi untuk produk yang masuk Indonesia, sekarang baru yang BID 10 XR. Ini sudah ada di marketplace, sudah ada, Tokopedia sudah ada, Bukalapak juga sudah ada. Harganya 5,5an sampai 6 juta. Jadi bisa dibilang ya termasuk produk mahal. Tapi ya mahal itu relatif. Oke, sebelum kita ke toolsnya, sebelum ke impact drivernya, kita ke boxnya dulu. Jadi dia datang dengan box, ya standar lah ya, dengan box cover. Seperti tools lain, dia datang dengan koper. Sini dia ada untuk stacking. Jadi kalau kita mau numpuk, ini penguncinya ada 4. Terus ada dua handle, 2 tentengan. Ya standar. Terus untuk mukanya nah, tapi ada yang berbeda. Ada dua pengunci. Jadi di atas ini ada 2 pengunci. Pengunci yang pertama kalau kita pencet dia akan buka storage. Jadi untuk storage kita bisa buat taruh drill bit atau driver bit. Kita juga bisa naruh skrup. Itu untuk pengunci yang atas. Lalu di bawahnya ada pengunci lagi. Itu kalau kita mau lepas. Kalau kita mau lepas bagian atasnya, tools boxnya, kabinetnya. Jadi ini kita bisa bawa-bawa. Oke, jadi sedikit unik, berbeda dari brand-brand lain. Dan saya suka banget sama toolboxnya karena kelihatan keren. Bahkan kalau yang saya lihat lebih keren daripada punyanya Festool. Oke, ke toolsnya sih kalau dari secara spesifikasi sih nggak terlalu wah banget. Untuk RPM, putaran tanpa beban, dia di 2900.
Terus untuk impactnya, BPM-nya atau impact per menitnya dia di 4100. Terus dengan harga tadi 5,5 sampai 6 juta, kita dapat dua baterai 6 Ah, 6 ampere hour, terus satu charger yang fast charging, dan itu sudah yang 220 volt. Kalau ini produk demo, produknya Ryobi. Ini baterainya 5 ampere hour. Tapi kalau teman-teman maksudnya yang ada di pasaran, yang dijual itu baterainya 6 ampere hour dan kita dapat 2. Nah, kenapa ini jadi apa ya? Jadi produk atau jadi tools idaman saya? Karena kelihatan beda, kelihatan unik, kelihatan apa ya? Kelihatan eksklusif. Apalagi kalau yang warna putih. Karena dia ada 3 warna. Ada warna ini, warna gold, terus ada warna hijau, dan satu lagi warna putih. Dan yang putih itu kelihatan, ya kelihatan, ya kalau buat saya sih kelihatan keren. Kelihatan beda banget dengan brand lain. Karena memang ini didesain oleh bener-bener desainer. Ini didesain oleh orang Jepang, namanya Ken Okuyama. Nah, mungkin kalau teman-teman yang suka nonton otomotif, berita otomotif, mungkin pernah dengar yang namanya Ken Okuyama. Nah, Ken Okuyama itu dia desainer apa ya? Dia salah satu desainer Shinkansen, kereta cepat Jepang. Terus dia yang desain juga, maksudnya tim desain untuk Ferrari. Salah satunya untuk mobil Ferrari Enzo. Terus juga beliau desainer untuk Maserati. Makanya kalau dilihat, ya desainnya apa ya? Desainnya unik terus juga elegan. Secara fitur juga nggak terlalu beda juga dengan yang selevel atau yang sejenis. Mungkin bedanya kalau brand-brand lain dia ada pemilihan mode di bagian bawah, sedangkan untuk Ryobi ini untuk pemilihan modenya dia ada di samping. Jadi tombol atau logo XR ini dia tuh tombol. Nah, untuk Ryobi 10 XR ini dia punya 5 mode pengoperasian. Untuk mode torsi, untuk speed standar 3, ada low, medium, high. Ya standar lah, kalau itu sama seperti Makita, sama seperti DeWalt. Nah, kalau di Ryobi untuk settingan tadi tiga kecepatan itu dia ditandai dengan lampu yang warna merah. Jadi kita bisa pencet ini speed 1, ini speed 2, dan ini speed 3. Di bawah juga ada indikator. L berarti low, terus yang tengah, terus yang H untuk yang high. Di samping indikator speed ada indikator baterai. Yaitu 3 mode. Untuk mode yang keempat itu warnanya putih. Nah, ini untuk self tapping. Self tapping itu buat skrup untuk besi atau skrup untuk baja ringan yang dia bisa ngebor. Ini juga standar, sama seperti Makita, sama seperti Milwaukee, sama seperti DeWalt. Nah, di mode kelima ini kayaknya belum ada, saya belum lihat di merek-merek lain atau di brand lain. Mode kelimanya itu dia warna biru, dan kalau kita pencet dia kelap-kelip. Nah, ini namanya mode lock atau mode kunci. Jadi kalau sudah warna biru, kalau kita pencet lagi, maka dia akan ngelock, akan nyala sendiri dan terus muter. Untuk mati ini ya kita tinggal pencet lagi. Nah, untuk kecepatan muternya, untuk yang mode kelima ini ya tergantung kita mencetnya. Jadi kalau misalnya kita pencetnya pelan, kita pencet locknya, maka ya dia akan muter sendiri. Nah, fungsinya buat apa? Nah, impact driver ini kan dia mesin torsi tinggi, terus RPM-nya rendah. Mode lock ini ya kita bisa pakai buat ngaduk semen atau buat ngaduk adonan. Jadi mode yang kelima ini bisa dibilang ya cukup unik, karena tadi saya belum lihat di merek-merek lain atau di brand lain. Terus untuk lampu working light-nya dia 3 sama seperti DeWalt, DCF 887. Terus untuk karet dan gripnya, saya selama ini selama ini saya prefer pakai punya Makita kalau untuk gripnya, karena pas banget di tangan saya. Nah, untuk Ryobi ini beda banget, karena biasanya kalau karet untuk grip itu kan ya plastik yang dilapisin karet, terus dia beralur biar kita nggak slip. Sedangkan di Ryobi ini dia nggak ada alurnya, mulus,
Terus di bagian belakang, dia ini seperti ada busa, seperti ada bantalannya. Dan ini nyaman banget. Jadi walaupun tangan teman-teman besar atau kecil, pakai ini nyaman, enak banget. Saya pikir Makita tuh udah yang paling nyaman, ternyata ada yang lebih nyaman lagi. Terus untuk ventilasi atau lubang udara, ini kayaknya beneran didesain secara estetika ataupun maupun secara teknis, karena ini dia dapat sertifikasi atau bukan sertifikasi tapi standar memenuhi standar IP56. IP56 itu standar untuk debu dan air, maksudnya BID 10XR ini dia tahan dengan debu terus juga dengan air dengan tekanan rendah. Jadi kalau kecepatan air atau kecepatan debu dia masih bisa tahan, tapi bukan anti air ya. Jadi jangan jangan dipakai buat di dalam air. Oke, itu dari fitur dan speknya. Nah, terus gimana dengan powernya? Powernya sebanding dengan harganya. Itu kalau dilihat dari produk lain yang apple to apple. Karena untuk pasaran 5,5-6 jutaan sebelum Ryobi ini ada Makita DTD 148. Itu juga harganya 5,5an sampai 6 jutaan. Terus paketannya juga sama dan speknya juga ya bisa dibilang sama. Nah, sebenarnya kalau untuk torsi dia nggak gede-gede amat, masih di bawah DeWalt DCF 887. DeWalt itu dia di 205 Nm. Jadi di atas kertas masih lebih tinggi DeWalt untuk torsinya. Tapi pas dites itu kelihatan jauh banget powernya antara Ryobi dengan DeWalt DCF 887. Nah, kenapa bisa jauh banget powernya? Nah, itu juga saya kurang paham. Mungkin karena yang punya saya, yang DCF 887 itu sudah ya bisa dibilang sudah uzur, sudah tua, produk lama atau juga sudah sering digunakan. Terus juga ada yang bilang karena pada saat saya tes itu yang DeWalt cuma pakai baterai yang 2 ampere hour. Karena beberapa berpendapat kapasitas baterai itu menentukan power, tapi itu juga belum bisa dikonfirmasikan. Jadi masih pro dan kontra. Ada juga yang bilang ya nggak apple to apple lah antara Ryobi yang ini dengan yang DeWalt dari segi harga. Karena yang DeWalt harganya sekitar berapa? 3 jutaan. Sebenarnya kalau dihitung-hitung sebenarnya sih sama. DeWalt harganya 3 jutaan karena paketannya dia baterainya 2 ampere hour. Terus charger yang biasa. Kalau misalkan DeWalt DCF 887 dipaketkan dengan 2 baterai yang sama 6 ampere hour terus dikasih charger yang fast charging, itu kayaknya juga harganya nggak jauh beda, pasti di angka 5,5 sampai 6 jutaan juga. Ya mungkin nanti kalau misalkan DeWalt masukin versi terbarunya, penggantinya, nanti kita akan tes lagi. Yaitu kalau misalkan barangnya masih ada. Karena ya tadi seperti saya bilang, bukan punya saya, ini punya tim demonya Ryobi. Nanti kalau misalkan duit saya sudah tumpah-tumpah, baru saya akan beli. Nah, bagaimana kalau diadu dengan yang selevel, yang apple to apple dengan Makita DTD 148. Tadi seperti saya bilang, harga sama, spek juga tidak terlalu jauh beda. Yang Makita lebih tinggi RPM-nya sedikit. Yang Ryobi impact-nya lebih tinggi sedikit dan torsinya juga lebih tinggi sedikit. Nah, untuk tesnya nanti di video berikutnya kalian saya review yang Makita. Sebenarnya ada satu lagi yang pengen banget saya review, maksudnya pengen saya bandingin. Dari Jepang juga, itu Hitachi atau sekarang namanya Hikoki. Cuma produknya susah dicari. Jadi kayaknya akan lebih oke kalau misalkan kita bandingin 3 produk dari Jepang yang harganya sama, yang mirip-mirip, terus juga yang speknya mirip-mirip. Nah, kalau ketiga itu, kalau saya menganalogikannya, mungkin buat teman-teman yang suka nonton otomotif itu ngerti. Kalau saya mengibaratkan Hitachi itu Subaru Impreza, Makita ini Mitsubishi Lancer, sedangkan Ryobi Nissan Skyline. Ya, itu buat teman-teman yang paham. Oke, kayaknya itu aja video reviewnya Ryobi BID 10XR. Akhirnya saya jadi nggak penasaran lagi dengan produknya. Oh iya, satu lagi, ini dia untuk yang Ryobi dia lebih compact, lebih pendek dibandingkan dengan yang Makita. Untuk Ryobi yang di bawahnya, yang 11XR itu malah lebih
lebih pendek lagi. Dan kalau Ryobi bilang atau Ryobi ngeklaim untuk yang 11 XR yang di bawahnya itu impact paling compact di dunia katanya. Nah, itu juga saya penasaran dengan yang 11 XR. Mungkin nanti kalau ada ya saya akan bikin reviewnya lagi. Oke, semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman. Semoga menjadi racun yang bermanfaat. Yang jelas balik lagi lah, sesuaikan dengan kebutuhan. Karena kalau ini kita pakai cuma buat bermain dengan plywood atau jati Belanda, sudah terlalu overkill. Oke, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.